Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana Kamila dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membuat ringkasan video remedial sejarah Indonesia untuk 3 gambar. Untuk 3 gambar yang saling berkaitan. Untuk gambar pertama yaitu 4 serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang dengan restu Jepang. Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Ada pemimpin pusat dan pemimpin daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatnya, yakni Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Mitsuyoshi, Gitanjigu, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperoleh untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain itu, tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi dengan leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun lalu kemudian. Banyaknya unsur masyarakat yang mendukung bergabung, diantaranya Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio, serta pengurus besar Istri Indonesia di bawah pemimpinan Maria Ulfa Santoso. Hancurnya Pearl Harbor memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persekemakmuran Asia Timur Raya di daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuknya Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang. Jepang dengan mudah menguasai daerah-daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, seolah-olah Jepang tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari negara-negara Barat, Inggris, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat untuk menguasai daerah-daerah Asia Tenggara. Jepang mulai mengalami kesulitan setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa pada bulan Mei 1942. Serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Coral atau Karang. Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Pada bulan Agustus 1942, pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal, Kepulauan Solomon, dan pada bulan Februari 1943 tentara Jepang telah dipukul mundur dari sana dengan menderita kerugian yang sangat besar. Sejak tahun 1943, Jepang harus merubah strategi perangnya dari offensivis menyerang dan menjadi defensivis bertahan. Pendek kata, kendali perang Pasifik mulai dipegang oleh Amerika Serikat. Artinya Amerika Serikatlah yang menentukan waktu serangan yang akan dilakukan, sedangkan Jepang sebagai pihak yang mulai tersedak hanya bisa menunggu, berusaha untuk mempertahankan wilayah yang telah didudukinya. Untuk gambar nomor 3, perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja Romusa ini dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengarahan tersebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela.
sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga, sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang, sehingga rakyat rela membantu untuk bekerja apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, beberapa kota pernah terdapat beberapa romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri dari atas para pegawai yang bekerja tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contohnya rombongan dari Jakarta dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, pengerahan tenaga romusa yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi keharusan ataupun kepaksaan. Rakyat Indonesia yang menjadi romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak asupan makan dan istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak terurus. Tidak jarang di antara mereka yang jatuh sakit bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau bekerja sebagai romusa. Untuk mengambil hati rakyat tersebut, Jepang memberi julukan mereka yang menjadi romusa itu sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Para romusa itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu sudah sekitar 300.000 tenaga romusa dikirim keluar Jawa, bahkan sampai keluar negeri seperti di Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaysia. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, ada yang tetap tinggal di tempat kerja, tetapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Yang jelas penderitaan rakyat tidak berkurang tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan, bahkan makan sulit didapat karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar semakin bertumbuh subur, sebagian seperti di kota Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan maupun di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkit masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar, akibatnya barang-barang keperluan semakin sulit didapatkan dan semakin sedikit juga jumlahnya. Masyarakat hidup dalam kesulitan. Uang yang dikeluarkan oleh Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang sangat parah. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin bertambah. Sekian penjelasan ringkas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.